saya Aisyah Ramayani Nasution. Saya guru BK di SMA Negeri 3 Padang Sidempuan. Saya adalah salah satu calon fasilitator daerah bimbingan konseling di Kota Padang Sidempuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengimbaskan salah satu dari 7 jurus BK hebat kepada siswa saya di kelas 12-8, yaitu jurus yang akan saya gunakan adalah kenali potensi. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12-8. Baik, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Diri, Bu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, pertama kita akan melakukan aktivitas dulu. Aktivitasnya tolong ketua kelas itu di-share link yang pertama di grup ya, silakan diketik, diklik maksud ibu, silakan dibuka HP-nya dulu, HP-nya dia. Sudah ketemu linknya? Sudah ya. Jadi maksud ibu kerjakan dengan benar-benar, jangan asal, biar hasilnya juga sesuai dengan dirimu yang sebenarnya, ya. Ada lagi yang ngantri? Bisa juga ya, Kak? Oke ya. Sesuai ekspektasi, apa hasilnya? Kita tenang dulu, kita dengarkan dulu Namira ya. Coba ceritakan pengalamannya di isi, gimana pendapatnya dan apa hasilnya. Gak apa-apa. Jangan Diamkan dulu bebeknya. Pendapat saya saat saya mengisi ini karena masih bingung Apa sih itu? karena Lebih belum jawabannya? terlalu memahami diri sendiri. Oh, kamu belum terlalu memahami diri sendiri. Terus hasilnya seperti apa? IP1 intrapersonal. Intrapersonal. Kalau menurut Namira sendiri hasilnya sesuai gak sama harapan? Nggak terlalu. Gak terlalu sesuai ya? Oke, terima kasih. Dan tepuk tangan dulu pada kita. Tuliskan namanya, misalnya ada yang dispasial, tuliskan namanya dispasial. Misalnya ada yang 2 hasilnya, tuliskan di 2 ya. Mulai dari Doni ya, dulu. Barisannya silakan diisikan. Lima, pendirian intrapersonal kita banyak ya, dan yang interpersonal ada 5, karakteristik 2 orang. Kira-kira dari gambaran ini apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Dari beragamnya ini, hasil-hasilnya apa kesimpulan yang bisa diambil? Intrapersonal pasaran, gitu kata Pilatus. Apa lagi? Kita tuliskan ini, hasil yang kita tuliskan ini apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Bahwa masing-masing individu kecerdasannya bisa berbeda-beda. Benar ya? Setiap orang, si A kecerdasannya ini, si B kecerdasannya ini, nggak ada yang betul-betul sama persis kecerdasannya antara satu individu dengan individu lainnya. Nah, 1 bisa tulis angka 1, tulis angka 2, tulis angka 3,
Laki-laki aja masih dulu, ingat ini masih simulasi ya. Sakit. Sekat. Sikut. Sikut. Sekat. Sikat. Sekat. Sikut. Sekat. Sekat. Sakit. Sekat. Sikut. Berarti ada 2 orang kayak visual ya. Terus kalau pendengaran atau auditori? Auditori. Banyak ya, 2, 4, 6, 8. Iya, 2. Terus kalau yang terakhir kinestetik berapa orang? 2, 4. Berarti ini masih 20 orang. Yang lain kamu jawab ya. Dari Bu. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu, kira-kira dari 2 tes tadi itu apa saja yang kalian kenali dari 2 ya? Satu lagi nggak sempat lagi karena kita terbatas waktunya. Yang kedua, kemudian gimana pendapatmu terhadap hasil tesnya? Dan yang ketiga, bagaimana memanfaatkan hasil tesnya? Kira-kira ada yang mau kasih jawaban? Nah, terus daya belajarnya? Auditori. Kemudian bagaimana pendapatmu dengan hasil tesnya? Apakah sesuai dengan keadaan dirimu? Kurang sesuai kan? Dan yang ketiga, bagaimana kamu memanfaatkan hasil tesnya? Kira-kira mau kamu manfaatkan atau enggak? Bisa dimanfaatkan dan untuk apa kak? Untuk penentuan kuliah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Aisyah ya. Apa hasilnya? 3% maksimal ya. Oke, jadi terus yang kedua, ini apakah menurut Kurnia hasil tesnya sesuai dengan keadaan? Sesuai ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kamu memanfaatkan hasil tes tersebut? Terus selain itu? Oke, terima kasih Kurnia. Jadi ini kita sedang bicara tentang intelijensi atau kecerdasan. Jadi apa sih kecerdasan itu? Disebut kecerdasan apabila perilakunya berulang. Jadi kalau cuma sekali dia pakai matematika nggak disebut kecerdasan. Tapi ketika dalam kehidupan sehari-hari dia memang sudah berulang mampu mengerjakannya, barulah itu disebut kecerdasan. Kemudian yang kedua adalah kreativitas dan pemecahan masalah. Jadi intelijensi itu adalah kemampuan kita untuk memecahkan suatu masalah. Nah, coba lihat dulu ada gambar ini. Ada apa di gambar ini? Manusia. Terus hewannya apa aja? Anjing laut. Terus apa kata Bapak ini? Siapa jago bahasa Inggris kata Bapak ini? For the fair selection, everybody has to take training test. Katanya, untuk penilaian dan pemilihan yang adil, semua orang harus dapat ujian yang sama. Dibilangnya, panjat pohon. please climb that tree. Katanya, panjatlah pohon ini katanya. Community. Gajah dunia. Gimana kira-kira ikan mau manjat pohon? Lompat. Bisa, Bu. Bisa nggak? Enggak. Ini itu Bu. Lompat. Apakah memang adil nggak sama semuanya? Jadi cuma adil sama siapa kira-kira? Nah, tadi kita hasil tesnya itu kan jadi udah banyak pertanyaan-tanya apa sih itu linguistik atau verbal? Jadi kecerdasan linguistik atau verbal itu adalah kemampuan yang berkaitan dengan bahasa, mengolah kata. Jadi jago menulis, jago membuat tulisan atau jago berbicara. Itu yang dimaksud dengan linguistik. Kemudian kalau cerdas interpersonal, dengarkan ibu dulu ya. Interpersonal itu adalah dia mampu bagus menjalin hubungan dengan orang, mampu mempengaruhi orang. Jadi kalau misalnya ini siapa kenal nggak ini? Iya.
Linguistik. Linguistik ya, kalau ini Gauli di linguistik. Kemudian ini Linguistika. Jago benar ya oleh Jago berhasil membedakan masing-masing Mata. mata. Jadi hal-hal yang berwarna, tulisan, dan situlah dia belajar. Kalau auditori, jadi kayak penjelasan guru itu masuk sama dia, atau rekaman, atau dari bentuk video lebih cepat dia paham. Dan yang terakhir kinestetik, Dipraktekkan. dipraktekkan. Belajar yang sesuai sama kalian biar kalian nggak ketinggalan dengan materi pelajarannya. Nah ini tadi udah kita skip ya karena nggak cukup waktunya. Nah setelah tadi hasilnya, ibu mau kita aplikasikan di lembar kerja yang udah ibu siapkan. Atau dibagi masing-masing satu orang ya. Nah, jadi pertama diisi namanya dulu ya. Kemudian yang di atas itu hasil tes yang pertama. Kemudian gaya belajar ceritakan hasilnya di bawah. Yang di aset kosong aja karena tadi kita skip nggak cukup waktunya. Kemudian diisi lagi jurusan atau profesi yang relevan sama yang terakhir. Dituliskan hasilnya ya. Gimana ditulis? Cek. Cek. Ya, yang kecerdasan majemuk itu tes kita yang pertama tadi. Iya, misalnya satu tulisan satu kayak kita tadi bisa dua-duanya dan jelas keterangan. Selamat ketika.